Pada seri pembelajaran ke-7 ini, kalian akan belajar typography ya teman-teman. Kalian akan belajar segala jenis yang ada kaitannya dengan font di Bootstrap. Sekarang kita coba buat file baru dulu ya teman-teman ya. Kita akan beri nama ya Ctrl+Shift+S 6 font.html ya. Setelah itu baris program yang tidak perlu saya buang dulu ya teman-teman. Tidak perlu. Untuk stylenya pun tidak perlu dulu. Lalu di baris ke-7 ini kita akan coba kasih title font. Sekarang kita akan buka, kita refresh. Ya, kita buka file ke-6 font.html. Di baris ke-13 seperti biasa kita buat sebuah kontainer yang di dalamnya terdapat row, di dalamnya terdapat sebuah kolom. Ya. Di sini kita akan buat sebuah heading ya. Misalnya di sini kita buat H1 judul berita. Nah, di sini kita akan reload dulu. Ada judul berita. Nah, di sini kita akan copy, paste. Oh ya teman-teman, kalian cukup di akhir ya, kursornya tidak perlu di drag. Kalian cukup di akhir, kursornya yang kedip-kedip, lalu tekan Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Nah, di sini saya akan buat judul berita 1 ya. Judul berita 2. Judul berita 3. Judul berita 4. Di sini kalian akan belajar sebuah class yang ada kaitannya dengan font yang bernama display1. Ya. Setelah itu ini kita copy, lalu kita paste. Di sini kita kasih class-nya display2. Di sini kita kasih class-nya display3. Di sini kita kasih class-nya display4. Setelah itu kita coba lihat ya teman-teman seperti apa hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Sekarang saya buat lagi nih teman-teman ya. H1 ya, heading. Kita akan kasih judul berita tanpa class. Oke teman-teman. Kita akan reload. Nah, kalian bisa bedakan ya. Kalian bisa bedakan ketebalan hurufnya. Kemudian kalian bisa bedakan ukurannya. H1 tanpa class display -4 masih lebih kecil daripada sebuah H1 yang dikasih class display -4. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang di sini saya akan buat sebuah tag P. Di dalamnya kita kasih paragraf ya. Lalu kita akan kasih di sini sebuah class dan kita akan reload dulu sebuah paragraf yang akan kita kasih ya. Di sini class H6. Setelah itu kita reload. Kemudian kita akan buat sampai H1. 1, 2, ya, 3, kemudian 4, kemudian 5. Kemudian kalian bedakan di sini nanti ada sebuah class, ya, ada sebuah paragraf tanpa dikasih class. Setelah itu kita reload ya teman-teman. Oke, kalian lihat ya. Paragraf tanpa class heading. Ya, di sini ada paragraf dengan class heading 6, 5. Kemudian ini 5 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 4. Kemudian di sini ada 3. Kemudian di sini ada 2.
Kemudian di sini ada 1. Nah, kalian lihat nih teman-teman. P dengan class H1 itu sama seperti H1 tanpa class. Saya ulangi. H1 tanpa class itu sama seperti tag P dengan class H1. Nah, berarti kalian di sini sudah belajar nih ya. Yang tadinya belum tahu, sekarang makanya jadi tahu nih teman-teman bahwa ada class yang namanya heading ya. Lanjut. Sekarang kita buat tag P dengan class lead. Kita akan buat di sini lorem enter. Ya, ujungnya adalah tutup tag P. Sekarang kita akan buat lagi nih teman-teman. Ya, di sini kita akan buat lagi P dengan lorem ipsum tanpa class lead. Nah, kita akan coba buat di sini. Kita akan reload. Maka kita bisa tahu perbedaannya. Ya. Pertama kita ada, oke teman-teman, ini saya close dulu. Pertama kita buat paragraf ya dengan class lead. Nah, perbedaannya ketika ditambahkan class lead, dia jadi lebih besar tulisannya, jadi lebih light ya, lebih ringan ya untuk font weight-nya. Sedangkan untuk yang tag P ini normal, default dari si Bootstrap teman-teman. Oke teman-teman, kalian sudah belajar class display, kalian sudah belajar class heading, dan kalian sudah belajar di sini class lead teman-teman. Nah, sekarang kita buat lagi yuk teman-teman. Di sini ada yang namanya ya P. Saya kasih class small. Di dalamnya kita kasih lorem ipsum $sit amet. Oke teman-teman, enter. Maka kita refresh. Oke. Ini biasanya digunakan untuk footnote atau footer ya. Intinya yang berbau catatan kaki atau footer lah ya. Intinya dia lebih kecil tulisannya, lebih small pastinya karena kita tambahkan class small seperti itu. Kemudian kita akan buat ya di sini misalnya yang ini deh teman-teman, yang di dalam P class lead ya. $. Saya akan kasih, saya cut dulu span. Di sini kita tutup ya. Save. Oke. Setelah kalian tutup span, di sini kita mau kasih font weight bold. Oke, kita geser dulu. Di sini cukup ya. Geser ke kanan, lalu kita reload teman-teman di sini. Nah, font weight bold, maka di sini menjadi cetak tebal ya, di bold ya, strong. Kemudian kita kasih misalnya yang $, bawahnya ya, span $. Di sini kita akan kasih font italic ya. Lalu kita reload. Nah, kalian akan lihat di sini ketika saya perbesar, saya scroll ke bawah. Untuk $, ini kalian lihat dia cetak miring. Dia miring tulisannya. Oke, teman-teman, untuk yang bawahnya kita coba buat lagi di sini lorem ipsum, tapi saya akan kasih dia lebih light. Di sini ya. Class font weight light. Di sini
Kita reload dulu. Kita akan lihat perbedaannya. Kalau kalian pakai font weight light, maka dia lebih tipis. Lebih font weight-nya lebih tipis. Oke, teman-teman. Kalau misalnya sudah, kita akan coba ya sebuah row baru di sini. Nah, di sini ya. Row. Tapi di sini saya kasih text center. Text center. Nah, di sini kita akan copy untuk yang lorem ipsum di sini. Kita akan lihat perbedaannya. Kita copy yang ini saja ya teman-teman ya. Biar lebih compare-nya dekat. Oke. Jika sudah, kita akan geser ya teman-teman. Sebentar, kolomnya tertinggal. Pantas dia tidak mau di tengah. Dah. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada lorem ipsum $sit_admet. Dia defaultnya teksnya left. Tetapi kalau yang ini, lorem ipsum $sit_admetnya text center ya. Lorem ipsum $sit_admetnya text center, maka dia akan berada posisinya di tengah ya teman-teman. Sekarang kita coba buat lagi ya teman-teman. Kita coba copy paste di sini. Ini aja deh yang kita copy paste. Lalu kita akan buat di sini text right. Maka nanti kalian bisa melihat outputnya berada di pojok kanan. Oke teman-teman, sekarang coba kita buat yang banyak ya. Lorem ipsumnya. Dan kita akan buat dia justify. Oke, di sini kita kasih lorem. Lalu kita paste ya. 4 paragraf. Setelah itu kita coba reload. Nah, ini adalah kalau kalian berikan teksnya itu adalah justify. Benar-benar rata ya. Baik di kiri dan di kanannya. Jadi rata. Ada 4 paragraf ini rata. Apa jadinya kalau kita hanya kasih default, dia teksnya left. Ya, di sini kita kasih default, teksnya adalah left. Kita reload. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaannya kalau teksnya tidak di setup justify. Oke, saya coba buat 1 paragraf dan saya akan copy paste di sini dengan text minus justify. Oke. Lanjut kita reload ya, kita refresh. Kalian tahu perbedaannya, yang ini default dari Bootstrap, teksnya left. Yang ini ya adalah teksnya kita setup justify teman-teman. Baiklah teman-teman, kalian sudah belajar ya typography, seluruh class yang terkait dengan font. Ini class yang paling sering digunakan ya teman-teman. Tentunya masih banyak class lagi yang disediakan oleh Bootstrap yang nantinya akan kita pelajari di seri-seri berikutnya. Selamat menonton dan selamat belajar teman-teman.